Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini sesuai dengan judul, saya akan membahas sedikit informasi mengenai beasiswa unggulan, bagaimana cara mendaftar beasiswa unggulan, dan syarat-syarat mendaftar beasiswa unggulan ini. Sebagai informasi, saya merupakan salah satu awardee beasiswa unggulan tahun 2020 atau tahun kemarin, dan sudah 1 tahun saya menerima beasiswa unggulan ini. Jadi saya mau membagikan sedikit cara mendaftar beasiswa unggulan ini. So, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya kalian bisa melihat video-video apa saja yang akan saya upload di akun ini. Oke, check it out. Oke, saat ini pertama kita akan membahas apa sih beasiswa unggulan itu. Pasti kalian masih bertanya-tanya apa sih beasiswa unggulan itu. Jadi beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi mahasiswa-mahasiswa berprestasi atau masyarakat berprestasi. Dan untuk siapa saja yang bisa mendapatkan beasiswa ini, beasiswa ini tersedia bagi mahasiswa S1, S2, dan S3. Dan untuk mahasiswa S1 itu tersedia bagi mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing. Dan kalau mahasiswa ongoing itu syaratnya maksimal masih semester 3. Dan untuk kalau mahasiswa baru, syarat yang terpenting itu mahasiswa baru tersebut itu sudah diterima di universitas yang ia ingin tuju. Misalnya kalau mau mendaftar beasiswa ini, kalian sudah harus keterima dulu di universitas baru bisa mendaftar beasiswa ini. Kalau kalian belum mendaftar di universitas, belum bisa mendaftar di beasiswa ini. Oke, selanjutnya apa sih keuntungan? Pasti kalian bertanya, keuntungan bisa mendapatkan beasiswa ini, apa saja cakupan biaya yang akan diterima saat kita mendaftar beasiswa ini. Jadi ada beberapa keuntungan bagi kalian yang ingin mendaftar beasiswa ini, karena cakupan biayanya menurut saya itu sudah cukup. Yang pertama, kalian akan mendapat biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku. Kita akan bahas satu persatu mengenai biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku. Yaitu yang pertama, dari biaya pendidikan yang disediakan atau difasilitasi oleh beasiswa unggulan, yang pertama itu UKT atau kayak biaya pendidikan per semester itu kalian dapat dari beasiswa unggulan ini. Misalnya kalian per semester itu kan ada biaya pendidikannya atau biaya UKT, kalian akan mendapatkan atau akan difasilitasi atau dibiayai dari beasiswa unggulan. Dan untuk kan kalau universitas negeri itu disebut UKT, tapi kalau universitas swasta kayak disebut SPP gitu dengan uang bangunan. Dan beasiswa unggulan menyediakan juga itu bagi yang berkuliah di universitas swasta, karena beasiswa unggulan ini juga tersedia bagi universitas negeri dan universitas swasta. Jadi bagi kalian yang berkuliah di universitas swasta, kalian juga bisa mendaftar beasiswa ini, karena beasiswa ini juga mencakup atau akan membiayai pendidikan per semester kalian di universitas negeri ataupun di universitas swasta. Oke, selanjutnya yaitu biaya buku, yang mana beasiswa unggulan ini juga memfasilitasi dan membiaya dan memberikan bantuan uang buku. Dan yang ketiga yaitu biaya hidup atau yang biasa disebut uang saku. Beasiswa unggulan ini juga menyediakan uang saku atau biaya hidup untuk para penerimanya. Dan menurut saya itu sangat berguna atau sangat bermanfaat bagi para mahasiswa untuk berkuliah atau menempuh pendidikan. Selanjutnya pasti kalian bertanya-tanya, apa sih persyaratan untuk mendaftar beasiswa unggulan ini. Untuk mendaftar beasiswa unggulan ini, persyaratannya menurut saya itu sangat mudah dan tidak terlalu banyak. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa
yang bisa mendaftar beasiswa ini yaitu mahasiswa baru atau mahasiswa ongoing, itu maksimalnya semester 3. Lebih dari semester 3 sudah tidak bisa mendaftar beasiswa ini. Terus yang kedua, maksimal umur 22 tahun. Dan yang ketiga, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa yang bisa mendaftar yaitu mahasiswa yang sudah diterima di universitas, di suatu universitas. Dan untuk mahasiswa ongoing, IPK-nya harus minimal 3,25 baru bisa mendaftar beasiswa unggulan ini. Jika di bawah 3,25 mungkin sudah tidak bisa untuk mendaftar beasiswa ini. Nah, pasti teman-teman juga bertanya-tanya bagaimana alur pendaftaran atau bagaimana cara mendaftarnya. Jadi ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa ini atau beasiswa unggulan ini, jadi proses pendaftaran beasiswa unggulan ini yaitu pertama seleksi administratif, lalu kedua seleksi wawancara, dan yang ketiga terakhir penandatanganan kontrak. Jadi hanya tiga proses ini kalian sudah bisa mendapatkan beasiswa unggulan. Tidak dalam seleksi penerimaan beasiswa unggulan ini tidak ada tes tertulis, hanya tes seleksi administratif dan wawancara. Nah, apa saja dalam seleksi administratif ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman harus membuat akun dulu. Jadi teman-teman buka website Kemendikbud beasiswa unggulan. Nanti saya taruh di sini websitenya. Kalian bisa klik website yang ada di situ, terus kalian buat dulu akun beasiswa unggulan. Nanti setelah kalian sudah terdaftar, sudah punya akun, baru kalian login lagi, dan di sana akan dituliskan apa saja yang harus dimasukkan ketika akan mendaftar beasiswa unggulan ini. Pengalaman saya waktu itu ketika mendaftar beasiswa unggulan ini, yang harus dimasukkan, tapi rata-rata tiap tahun yang akan dimasukkan itu sama data-datanya. Jadi kalian akan dulu isi biodata kalian, asal sekolah, alamat, dan lain sebagainya. Dan untuk seleksi administratif ini yang terpenting, kalian harus memasukkan esai atau proposal. Esai atau proposal nanti kalian di situ akan disampaikan syarat-syarat pemasukan esai dan proposal. Selain esai atau proposal yang kalian harus masukkan, kalian juga harus masukkan sertifikat yang kalian miliki, baik sertifikat yang kalian dapatkan di tingkat kota, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional dan internasional. Kalian bisa masukkan itu. Selain itu juga untuk sertifikat TOEFL. Tapi kalau untuk mahasiswa S1 tidak diwajibkan atau belum wajib untuk memasukkan sertifikat TOEFL. Tapi untuk pendaftar beasiswa S2 dan S3 itu harus wajib ada sertifikat TOEFL atau IELTS. So bagi kalian yang ingin mendaftar, kalian harus miliki itu. Lalu kalian akan masukkan surat LOA atau letter of accept. Itu sama dengan kalian sudah untuk mahasiswa baru, kalian sudah dinyatakan diterima secara resmi di sebuah universitas. Nanti itu kalian bisa minta di universitas. Kalau mahasiswa ongoing semester 2 atau semester 3, kemungkinan kalian bisa berikan kartu mahasiswa, terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Lalu kalian juga akan memasukkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini bisa kalian dapatkan dari, kalau kalian mahasiswa baru, kalian bisa minta ke wali kelas waktu kalian SMA. Kalau saya sih mintanya ke wali kelas, tapi kalian bisa minta juga ke kepala sekolah atau kalian bisa minta ke siapapun yang bisa dipercayakan untuk memberikan rekomendasi ke
dosen pembimbing atau dosen-dosen lainnya atau akademisi-akademisi lainnya. Baru selanjutnya ada juga data-data lain yang perlu dimasukkan. Nanti kalau kalian ingin daftar beasiswa ini, kalian bisa buka di websitenya, terus kalian lihat apa saja data-data yang harus dimasukkan dalam mendaftar beasiswa ini. Nah, setelah seleksi administratif, kalian sudah memasukkan semua data-data atau berkas-berkas yang harus dimasukkan dalam seleksi administratif. Selanjutnya kalian nanti tinggal tunggu pengumuman dari pihak beasiswa unggulan yang akan dikirim ke email masing-masing. Kalau kalian lanjut ke seleksi selanjutnya, yaitu seleksi wawancara, yang mana setelah seleksi administratif, kalian akan masuk ke seleksi wawancara. Di sini kalau di seleksi wawancara, karena tahun lalu itu kan masih corona, jadi seleksi wawancaranya hanya dilakukan secara virtual. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya itu dilakukan secara langsung. Tapi kemungkinan kalau ini bisa jadi masih virtual karena masih keadaan seperti masih corona. Tapi nggak tahu juga kalau harus tetap langsung atau virtual. Dalam seleksi administratif ini, seleksi wawancara ini yang akan mewawancarai kalian yaitu dari pihak-pihak BU atau akademisi-akademisi yang telah ditunjuk langsung oleh pihak beasiswa unggulan untuk mewawancarai kalian. Nah, setelah wawancara itu sekitar 1 atau 2 minggu kemudian diumumkan apakah kalian itu lulus dalam seleksi wawancara atau tidak. Dan jika kalian lulus, kalian sudah resmi jadi penerima beasiswa unggulan. Tapi dan satu syarat, kalian harus menandatangani kontrak penerima beasiswa unggulan, di mana di kontrak tersebut di situ dijelaskan mengenai biaya yang kalian akan dapat, serta sanksi ataupun aturan-aturan bagi penerima beasiswa pihak pertama dan pihak kedua. Jadi begitu tahapan atau alur mendaftar di beasiswa unggulan. Menurut saya alur pendaftarannya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu berkepanjangan, dan sangat mudah dan gampang bagi kalian yang ingin mendaftar, karena di sini tidak ada tertulis, hanya seleksi administratif, hanya memasukkan esai dan berkas-berkas lainnya. Setelah itu wawancara, dan setelah itu pengumuman dan penandatanganan kontrak. Sangat mudah. So biasanya beasiswa unggulan ini dibuka pada bulan September sampai dengan bulan Oktober. Biasanya tanggal 21 September sampai dengan 3 Oktober. 3 Oktober beasiswa ini dibuka. Biasanya begitu. Kemungkinan tahun ini juga akan dibuka tanggal demikian, tanggal 21 September sampai dengan 3 Oktober. Yang terakhir, saya mau sampaikan bahwa jika kalian sudah menerima beasiswa, misalnya beasiswa KIP atau beasiswa Indonesia, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa A ataupun beasiswa lainnya, kalian sudah tidak bisa mendaftar beasiswa unggulan lagi. Dan bagi penerima beasiswa unggulan ini pun sudah tidak boleh mendaftar beasiswa lain yang cakupannya sama dengan beasiswa unggulan. Jadi begitu. So demikian sedikit informasi mengenai beasiswa unggulan ini. Jika kalian tertarik untuk mendaftar beasiswa unggulan ini, kalian juga bisa cari lebih tahu mengenai beasiswa unggulan ini. Nanti saya akan berikan websitenya untuk kalian baca apa saja sih syarat dan aturan yang lebih dalam mengenai beasiswa unggulan ini. Kalian bisa klik di situ dan kalian bisa cari. So sekian dulu penjelasan saya mengenai beasiswa unggulan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta bagikan ke teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai beasiswa unggulan ini. Okay, see you, bye.